Suaradesaku.com mengucapkan terima kasih sudah mengklik channel Suara Desaku TV. Dan jangan lupa bantu share, like, dan subscribe. Senin tanggal 10 Juli tahun 2023. Bertempat di Hotel Mercury Jakarta, diskusi publik dilaksanakan dengan topik nasib kota tua pasca revitalisasi dan penataan kota tua. Penyelenggara acara tersebut adalah kelompok kerja wartawan Kota Tua Jakarta yang diketuai oleh M. Helmy Romdoni. Ketua Panitia Haryanto dan panitia pelaksana lainnya sepakat untuk menghadirkan 8 narasumber. Akan tetapi hanya 5 orang narasumber yang siap. Di antaranya H. Chandrian Atahiyat, arkeolog, Robert Tambunan SHMH, Ketua Jakarta Heritage Trust, Presiden Direktur PT Pembangunan Kota Tua Jakarta Konsorsium Kota Tua, Yayat Sujatna, Warto Dolin pengamat publik, dan M. Helmy Romdoni Ketua Kelompok Kerja Wartawan Kota Tua Jakarta. Dan kami atas nama keluarga besar Kelompok Kerja Wartawan Kota Tua sangat berapresiasi atas kehadiran Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, terkhusus buat narasumber yang menyempatkan waktunya untuk memberikan masukan-masukan ataupun bagaimana ke depannya Kota Tua ini sebagai destinasi wisata ke depannya. Dan kenapa kami mengadakan acara diskusi publik terkait masalah revitalisasi dan penataan Kota Tua. Intinya kita mengajak kepada seluruh stakeholder yang ada di wilayah Kota Tua maupun instansi terkait. Kita berharap bisa bersama-sama bersinergi, kita bisa bersama-sama mengangkat apa itu Kota Tua, dan kedepannya kita berharap dari seluruh stakeholder yang ada di Kota Tua maupun instansi terkait yang ada di Kota Tua ini bisa memberikan satu ciri khas terhadap Kota Tua itu sendiri. Dan sekali lagi buat tamu-tamu perwakilan yang hadir pada pagi hari ini, sekali lagi kami atas nama panitia kelompok kerja wartawan Kota Tua, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kota Tua itu berdiri di tahun 2018, kayak waktu itu Pak Mopri. Jadi kenapa kok bisa pokja? Kalau bahasa sekolah kan dulu kerja kelompok sebenarnya Pak, cuma kita balik jadi pokja. Jadi teman-teman yang melintas, yang wartawan yang bertugas di pengadilan di mana, yang itu dia bilang Pak, yang bilang kita point of refresh lah ya sebenarnya Kota Tua ya, dari seluruh sebagai titik-titik. Ya udah kita ngumpul di sini, tempat nongkrong sore kan itu. Waktu itu masih bisa sore Pak. Jadi setelah Covid sekarang kita sampai jam 8 kan. Nah kalau tahu sendiri teman-teman wartawan itu mereka pulang dari pengadilan, mungkin dari Polda kan, sampai malam di sini. Gitu, jadi ngobrol-ngobrol. Yuk kita bikin kelompok aja kan gitu. Namanya kelompok apa ya, sambil kerja gitu. Kalau anak SD kan, Pak mau kemana? Mau kerja kelompok, nah kita balik Pak jadi pokja, kelompok kerja gitu. Jadi jadi seperti itu. Jadi pokja itu wartawan, memang semua isinya wartawan gitu. Jadi wartawan, jadi kita harus berdiri sebagai peran dan fungsi pers. Di mana peran dan fungsi pers ini kan ada 4, diantaranya adalah media informasi, sarana pendidikan, warna hiburan, dan kontrol sosial atau bahasa ininya watchdog. Kita akan mendengar selanjutnya kita akan mendengar paparan ataupun mungkin ada teman-teman yang bisa memberikan pertanyaan ataupun pendapat untuk bisa menambah suasana diskusi kita pada siang hari ini, atau mungkin menambah referensi atau saran kepada
narasumber atau seperti apa? Saya persilakan. Kalista, saya cuma minta tolong kami dibina. Soalnya yang Bapak bilang, kami ini sebenarnya pedagang binaan lagi zaman Pak Jokowi. Kami dulu pernah dagang di sampingnya kantor pos, Girzit, sama Kaliber. Dengan bergantinya pejabat, kamilah korbannya. Kami pernah dipindahin ke Lokbir. Kami sudah ngerasain. Malah yang ada kami gulung tikar, gali lubangnya doang, tutupnya enggak. Nah, sekarang kami pindah balik lagi kami ke Jalan Kunir. Waktu itu saya datang ke Pak Sandiaga Uno, saya nangis, saya cerita, Pak, saya pedagang kecil, anak saya umur 2 tahun, masih butuh susu. Kami tunggu-tungguan Pol PP. Jam 12 malam kami baru buka. Hanya ibaratnya mengharapkan sesuap nasi lah ya Pak ya. Bisa dikatakan, kalau anak kan gak tahu menahu kalau kita nggak punya duit buat beli susu ya Pak. Dan perwakilan pedagang saya pun banyak yang janda dan kontrak. Semua keluh-keluh kesannya mereka udah ke saya. Dan saya juga, maaf juga, mungkin saya curhat lah. Mungkin bapak-bapak di sini kan pejabat tertinggi. Saya orang awam, mungkin ada bahasa saya mungkin ada yang salah atau kata-kata saya ada yang bodoh. Saya minta maaf. Saya hanya dari hati saya cuma minta tolonglah nasib teman-teman kami. Jujur ya Pak, saya dipindahin ke Jalan Cengkeh. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu kami ada yang dagang, ada yang enggak. Karena setiap hari saya dagang jujur Senin. Dari saya tadinya jual boneka, sekarang saya jual sosis. Senin demi Allah, saya berani bersumpah 30.000 Pak, saya dapat duit. Saya mau bangkitin lagi jual boneka, habis untuk membayar orang karena saya perempuan. Harus kan orang lain yang bantu saya kan Pak, buka tutup dagangan. Tolonglah kasih nasib kami tuh. Ekonomi kan ini kan punya negara juga kan. Kalau seandainya ekonomi kita yang di dasar itu hancur, berantakan, bagaimana negara kita mau maju Pak? Kami cuma pengen bapak-bapak pemangku, pejabat-pejabat di kota tua ini tolong pikirin nasib kami sebagai PKL. Ya. Saya minta tolong Pak, saya bukan menolak Lokbir. Saya sudah pernah masuk Lokbir. Dan masalah corona, 2 tahun saya Pak sampai kejar benjol. Kenapa? Buat beli susu anak saya nggak kebeli. Ya Pak, sekarang sekali bisa bernapas di Kunir, saya dipindahkan lagi. Tolong Pak, pedagang itu bukan 1-2 orang. Semua menumpang hanya untuk mencari rezeki. Iya. Kalau diizinkan malam pun saya rekodin jam 12 malam. Tapi tolong nasib kami Pak. Kami sebagian ada yang masuk Lokbir, ada kalau yang mampu masuk gedung. Kalau yang nggak mampu tetap kan kucing-kucingan di jalan. Di Lokbir itu percuma, memang benar ada bis pariwisata betul, tapi nggak bisa berharapkan patokan mereka itu jajan di dalam. Jujur aja, saya nggak ngomong apa-apa, saya lah korbannya dan saya juga yang ada di sana. Tolonglah kasih tempat kami yang layak. Tolong kalau bisa bangkitkan waktu Pak Jokowi punya tempat buat kami. Kami dulu pernah ditata kok waktu zaman Jokowi di sini itu tempat kuliner, Kaliber tempat aksesoris, sampah samping ini kantor pos. Kenapa dulu zaman Jokowi bisa, kenapa setiap berganti pejabat kami terus yang jadi sasaran? Pejabat bisa diganti tapi pedagang tidak pernah Pak. Baik. Ya. Poinnya penjelasan. Jadi gini Pak, tadi kita banyak bicara masalah teknis daripada nasib kota tua ya. Sebetulnya sih judulnya seharusnya nasib kurang bagus kota tua ya. Itu kalau saya lihat dari masalah yang ada, karena saya lihat dari frameworknya ya, dari kita punya pilar kerjanya yang 7 hal yang harus kita mindsetnya harus kita punya, itu belum ada saya lihat ya kan, belum ada. Menyangkut strateginya itu apa sih gitu, karena itu menyangkut value. Dulu sehingga saya waktu saya diskusi dengan Pak Yayak dulu, kota tua menjadi heritage dan menjadi bagian dari akan menyusul 7 keajaiban dunia, betul Pak ya? Dulu itu kita akan menyanyi Borobudur. Saya bangga karena saya anak kota tua, saya lahir di sini. Kalau Sidul anak Betawi, saya anak kota tua asli. Jadi udah puluhan tahun, udah 57 tahun. Langsung poinnya aja Pak. Ya, poinnya adalah mohon Bapak-Bapak yang ada di sini, kita diskusi mengenai frameworknya yang 7 itu, menyangkut strateginya apa sih? Ya, value-nya apa? Kemudian menyangkut leadernya.
Tadi saya salut Pak Yayat bilang ada badan otorita. Nah itulah leadernya yang harus kita benahi di Kota Tua. Kemudian bagaimana struktur organisasinya, bagaimana sih harus ada yang ahli ekonomi, ahli arsitek atau arkeolog atau arsitektur. Nah itu harus berkumpul dalam struktur di organisasi itu. Kemudian sistem yang saya lihat tadi mengeluh banyak PKL karena nggak punya aturan, Pak. Di sini saya nggak punya aturan. Siapa yang berkuasa dia menang. Siapa yang punya nyali, yang berani dia yang berkuasa. Itu yang saya lihat. Jadi tidak ada aturan, tidak ada sistem yang berlaku di Kota Tua yang mengikuti arus bagaimana regulasi dibuat yang sebenarnya. Karena bayangkan di depan aja itu sudah tahu perboden, tapi lalu lalang enak aja gitu. Di situ yang saya lihat. Kemudian tidak jauh dari sini ada pengepul juga. Yang itu, mohon maaf, kita olahraga juga, saya pagi kadang-kadang bau gitu kan. Mohon maaf itu. Jadi itu yang itu. Itu menyangkut apa? Sistem, regulasi, SOP-nya di Kota Tua apa sih gitu loh. Kemudian mengenai SDM-nya, karakter daripada stakeholder Kota Tua. Itu yang saya lihat, yang belum ada SDM yang memang benar-benar karakternya bisa gitu ya, kompetensinya dan literasinya bagus untuk membangun Kota Tua. Kemudian mengenai skill, keterampilannya orang itu, pemahaman dalam hal menyangkut pengembangan Kota Tua. Apa sih itu keterampilan yang stakeholder yang mengelola Kota Tua ini? Gitu. Izin Pedi udah tangkap poinnya ya. Satu poin harmoni, kebersamaan. Itu yang poinnya. Jangan ada lagi kayak tadi Pak Masih bilang ada APR. Sebetulnya tidak ada itu. Kalau memang itu kita mau ada kebersamaan, kepedulian bersama, kepentingan bersama didahulukan lebih daripada kepentingan pribadi. Itu aja sih kebersamaan. Jadi 7 pilar itu ya yang harus gitu. Itu aja ya Pak ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, yang kedua, sepertinya Anda nggak pernah tahu bahwa Kota Tua itu meliputi kawasan Sunda Kelapa. Karena harusnya yang diundang di sini bukan cuma Camat Taman Sari, tapi juga Camat Penjaringan dan Camat Pademangan, juga mungkin Tambora. Namanya siapa Pak? Biar dicatat Pak. Saya Mansur Amin. Silakan Pak Mansur ya. Ya, pendiri Sunda Kelapa Heritage dan juga kebetulan pengurus Masjid Jami Keramat Luar Batang. Ini yang perlu saya tegaskan ke penyelenggara acara ya. Goalsnya apa? Kemudian Anda sepertinya kurang paham dengan yang mana namanya kawasan Kota Tua. Kemudian singkat aja Pak, kita bicara Kota Tua berbusa-busa, nggak ada artinya. Buat saya nggak ada artinya. Anda bikin diskusi ini 5 hari 5 malam pun nggak ada artinya. Karena dari zaman Gubernur Pak Fauzi Bowo sampai Pak Anies Baswedan kemarin, itu saya nanya ke pejabat tertentu, konsep Anda tentang kawasan Kota Tua seperti apa? Blueprintnya kayak apa? Pejabat tadi jawabnya keren. Daeng mau saya jawab sebagai sahabat atau pejabat? Yang paling cepat aja Bang, sebagai sahabat nggak punya. Tapi kalau sebagai pejabat, jawabannya banyak. Itu jawaban ngeles kalau istilah beliau. Nah, itu yang paling penting. Makanya Pak Yayat yang tadi cerita tentang udah capek-capek orang investasi terus tiba-tiba nggak ada ini, ya karena nggak punya konsep. Gitu. Nggak punya konsep. Saya beruntung sempat diskusi di tahun 2010 kalau saya tidak hilang dengan pemrakarsa dan orang yang membangun Malaka. Itu saya diskusi dengan beliau. Berlanjut lagi waktu zamannya Pak Chandrian di balkon kalau saya nggak hilang atau masih di UPT ya saya lupa. Ketemu lagi dengan mereka dan mereka tanya apa yang Anda alami selama berkecimpung di kawasan ini. Saya cerita yang paling pahit semuanya, mereka bilang kok nggak berubah ya. Artinya nggak ada perubahan. 25 tahun yang lalu dia bilang kami datang ke sini belajar untuk bisa lahir Malaka, itu nggak ada yang berubah. Perilaku orang pemerintahan, perilaku masyarakat, perilaku stakeholder segala macam nggak ada yang berubah. Itu yang saya alami karena saya beruntung bisa seperti itu. Bahkan
saya nggak hadir, teman sampai berangkat lagi ke Malaka untuk lihat lebih nyata lagi seperti apa kondisi di sana gitu. Jadi saya kemarin mau makan malam dengan Pak Fauzi Bowo, saya bilang ke beliau, Bang Haji, tahu nggak, tidak satupun gubernur Jakarta yang sudah berterima kasih kepada Ibu Bumi Jakarta, termasuk Bapak, saya bilang. Beliau tanya, Ibu Bumi Jakarta yang mana, Deng? Ibu Bumi Jakarta adalah kawasan ini, saya bilang, kawasan Kota Tua ini, Mother of Jakarta. Kemarin pun saya bincang-bincang dengan salah seorang Kasudin, saya juga bilang belum ada Kasudin, wali kota atau kadis yang meninggalkan legacy yang baik di mata saya kalau kita bicara kawasan Kota Tua. Tidak ada, saya bilang. Bahkan mohon maaf Pak Camat, di saat saya berapa kali diskusi dengan Bang Sandiaga saat beliau masih wagub, bahkan sampai kami makan malam bertiga, itu saya sampaikan dari A sampai Z yang saya tahu tentang kawasan Kota Tua. Saya bilang Kota Tua nggak akan pernah bisa rapih karena ini ATM-nya para penguasa di sini. Bang Robert tahu banget lah. Ini ATM-nya gitu loh. Jadi ya sama aja pemberantasan narkoba, mana bisa rapi orang itu ATM kok. Gitu. Jadi di saat Pak Chan masih menjabat, saya berapa kali sebelumnya itu diskusi dengan Ibu Orang Tambunan sebelum akhirnya UPT. Saya bilang, saya kalau berkegiatan di luar negeri itu kosnya jauh lebih murah ketimbang kami berkegiatan di Kota Tua. Padahal kalau kita ke luar negeri kan biayanya gila-gila, tapi jauh lebih mahal di Kota Tua karena di luar negeri jelas Anda bayar sekian selesai. Di Kota Tua Anda bayar sekian, orang kelurahan datang, orang kecamatan datang, orang Pol PP datang, preman datang, RW datang, polisi datang, TNI datang, semua datang. Balik ke PKL, saya bilang PKL di Kota Tua juga pemerintah nggak punya konsep untuk pembenahan, nggak punya konsep. Karena apa? Apa bedanya PKL di sini dengan dagangan yang ada di pasar pagi? Nggak ada beda, nggak ada bedanya dagangannya. Itu cuma mindahin pedagang dari dari pasar pagi ke sini. Dulu saya pernah diskusi dengan Almarhum Pak Gatot. Saya bilang harusnya ini persoalan mudah kalau mau tegas. Artinya yang boleh dagang di sini itu konsepnya kayak apa? Yang etnika atau gimana kan tetapin dulu satu. Yang kedua, yang boleh berdagang di sini adalah orang dengan radius tertentu yang memang tinggal di kawasan ini. Ini kan pedagangnya dari mana-mana. Benar apa? Ya dari mana-mana, sehingga maaf orang lokal sini malah cuma jadi penonton. Betul Pak, kita jadi penonton sekarang. Jadi penonton lah kebagian. Dan yang paling penting untuk disampaikan buat teman-teman Pokja wartawan Kota Tua adalah berani nggak sih Anda bersuara apa adanya tentang Kota Tua? Betul. Sampai pahit. Itu aja yang saya tunggu. Karena di saat Pokja lahir saya dilibatkan, singkat saya Andi mengundang saya datang ke rapat. Dia bilang, Deng, kita melahirkan ini bagus, cuma saya bilang, lu nyari duit atau mau ngerapin Kota Tua? Jujur bang, saya ngomong gitu. Kalau lu mau ngerapihin, berani kalau mau pahit. Apa adanya sampai, karena sampai hari ini saya bilang nggak ada yang bagus. Pak Yayat buang duit berapapun juga kayak negara min laut bang. Beneran kayak negara min laut aja bukan jadi dunia. Pak Chandrian juga setengah mati mau merapikan. Berat. Saya Emal Taryono di Damansari sebagai Ketua Cabang Dewan Masjid Indonesia. Di sini barangkali untuk wartawan ini agar Kota Tua ini dianalisa secara analisa SWOT, ya. Kekuatan, kelemahan, opportunity, yaitu ada peluang dan tantangan, itu dirangkum. Acara ini harus direkomendasi. Cuma sayang di sini saya lihat jajaran di sini nggak ada UPK ini, sayangnya. Artinya ini saya nggak ada. Jadi sudah diundang tapi nah ini kan harusnya kan dia pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan juga di wilayah kita. Ya. Kedua, kalau secara kekuatan, jelas Pak Taira punya kekuatan. Kelemahannya ya ini saat ini setelah representasi ini banyak gak kurus Pak. Ya, diantaranya lampu-lampu, rumput-rumput,
terus masih banyak sembarangan dan sebagainya. Ya. Ini barangkali menjadi suatu perhatian. Barangkali saya tidak banyak lebar, Baik. agar acara ini ada rekomendasi Baik. ke regulasi yang punya kebijakan. Baik. Barangkali begitu aja. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi Atau cuap-cuap ini mengeluarkan pernyataan ini mengeluarkan program ini, menyatakan ini. Tetapi kalau tidak ada tindak lanjut, sama aja bohong. Ya. Dan saya menyoroti melanjutkan apa yang dikatakan Pak Mansur ya, diantaranya keluhan warga lokal, terutama PKL. Ya memang kita lihat di sisi utara sana itu ada Loksem. Nah Loksem ini juga saya tidak melihat ada penataan yang baik dan juga tidak ada pendataan yang sesungguhnya itu. Yang didahulukan warga mana, kan begitu? Warga terdekat kah atau warga jauh kah? Nah sementara di sana akhirnya ya begitu saja diisi bukan tempat dagang tetapi tempat naruh barang. Iya kan? Oh, bukan tempat tidak tempat tinggal ya? Oh ada itu saya belum lihat Bu itu Bu. Nah, itu. Disitulah yang barangkali penataan ini cuma sekedar memindahkan saja, tetapi tidak memikirkan nasibnya bagaimana, apakah dagangan mereka di situ laku atau tidak. Nah, saya berharap tadi barangkali sekelumit disinggung oleh Pak bukan Pak Yat, sebelahnya Pak Robert tadi tentang transportasi atau tentang jalan, akses menuju ke sana. Dan juga kalau kita lihat juga harus melihat ya pendatang itu, wisatawan lokal itu masuk dari arah mana. Kan begitu. Dia umumnya 95% tuh keluar dari masuk dari arah kota, dari arah stasiun. Ya kan? Nah, kemudian itu Loksem itu tidak terlihat sama sekali. Yang dilihatnya hanya kota tua di sini nih. Nah itu saja. Nah sebaiknya apa yang dikatakan oleh Pak Paulus tadi itu diberikan akses untuk jalan, ya. Dan juga saya berharap kadang-kadang orang kita ini wisatawan kita ini kalau berjalan lebih dari setengah kilo itu udah malas. Nah, oleh karena itu, ya pengelola kota tua pun juga harus menyediakan fasilitas mobil warawiri gitu, kendaraan warawiri yang untuk memasukkan itu gratis, digratiskan harusnya. Nah, dari arah kota sebelum mereka masuk ke kota tua itu diarahkan ke tempat kuliner sana dengan mobil warawiri itu. Nah, nanti di sana ada juga sebaiknya lagi itu ada beberapa kuliner yang khas. Sebenarnya apa sih? Kota tua itu dulunya Batavia ini atau Sunda Kelapa ini khas kulinernya itu apa? Itu perlu dicari. Dulu waktu saya kecil, itu sekolah di Taman Sari. Bukan Taman Sari ya, di daerah Taman Sari. Itu ada yang makanan yang disebut dengan kembang kapas. Padahal itu kembang kapas itu kalau kita lihat dan kalau kita amati itu sederhana sekali. Kelapa sama terigu doang. Itu digoreng, enak gitu. Itu dulu saya ingat persis itu yang di Ganggula itu. Barangkali dulu Ganggula itu juga tempat persembunyian para pejuang. Itu dulu namanya Ganggula. Tetapi panitia mencatat karena ini penting sekali masukan dari Ibu Santi, dari Pak Mansur, Pak Arif, dan juga siapa tadi? Pak Abidin, dan satu lagi dari Dewas Masjid. Itu dicatat saja Pak Helmi. Terusnya ini nanti dibikin acara lagi, jangan banyak-banyak begini, biayanya besar.
Lebih dekat aja Pak sama PKL. Jadi bikin lagi nanti acara kecil lagi. Istilahnya FGD. Tapi kasus ini tadi yang 4 bertanya tadi itu kita bolongkan juga di situ. Dan saya bersedia diundang lagi, tapi catatannya jangan di hotel. Ya, aplaus buat baca. Jadi nanti judulnya jangan masuk begini, dia upload nasib PKL di Kota Tua boleh. Tematik gitu. Jadi nanti FGD-nya tematik, kalau PKL semua. Jadi kita nggak kemana-mana. Nanti kalau misalnya warga yang tersingkir gitu semuanya. Gitu ya. Jadi nampaknya kita nggak terlalu banyak panjang-panjang lagi, sampai di sini dulu ya. Statementnya Pak. Ya, harapannya lah. Ya, harapan saya satu, ini adalah buat panitia dengan wartawan tetap aja menulis, menyuarakan semua aspirasi, karena ini adalah aspirasi. Jadi kita aspirasi ini adalah bagian daripada partisipasi masyarakat. Jadi harus kita tampung. Jadi bukan berarti kita kantor, kita tampung. Ya, Baik, silakan Pak Robert langsung menjawab. Ya, terima kasih. Pertama, berkurang dari kami JHT menyuarakan karena sudah diwakili oleh Pokja. Itu satu. Apapun, tinggal satu yang harus kita sikapi. Kalau saya dengan Pak Yayat ini sekarang ini, harapan saya tadinya dengan masuknya swasta mengambil alih peranan pemerintah. Karena yang kita dorong dulu adalah JOTR ini menjadi otoritas. Itu. Tetapi fungsi daripada JOTR ini sekarang tuh kalau dipahami dulu nih. Saya jadi kalau Pak Yayat tadi kalah terus, tidak ini, peranannya tidak dimunculkan gitu. Karena waktu melobi awal itu bagaimana JOTR itu, dulu saya paguyuban Kota Tua wilayah Taman Patahila. Dari situ muncul. Karena kami tidak berbadan hukum, maka diperlukan yang berbadan hukum untuk mengelola kawasan Kota Tua. Itulah JOTR. JOTR inilah yang kita rencanakan menjadi otoritas. Jadi fungsi yang lainnya itu semua harus diembat oleh JOTR. Itu yang menjadi harapan kami. Kalau umpamanya nanti ini di dalam diskusi kita hari ini, tolong ini dicatat bahwa diperlukan badan otorita atau fungsi daripada JOTR yang selama ini. Sebetulnya itu kuncinya di situ. Naikkan statusnya lah. Ya, status JOTR ini jadi otorita. Apapun, kalau dia sudah jadi otorita, ya sama mengelola kawasan. Tinggal bagaimana di situ fungsi UPK juga nggak ada itu nantinya. Karena di JOTR ini lengkap, mulai dari arsitekturnya apa semua ada di sana. Bagi kita semua para pemilik di sana di kawasan, kita berharap terus Kota Tua akan maju dan sudah ada perubahan. Tetapi rekomendasi yang saya khusus hari ini bahwa para pemilik ataupun stakeholder di sana bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk membangunkan gedung perparkiran. Itu terbuka. PPI juga masih karena saya dengan K7 itu adalah 1,5 hektar itu bisa dikerjasamakan kok itu. Saya dengan K7 itu 1001 pengelola perparkiran di belakang itu kita sewakan. Itu sebetulnya salah satunya untuk bagaimana perparkiran di Kota Tua ini bisa teratasi. Demikian kepada tim, terima kasih moderator, masih Ibu MC, semua teman-teman Pokja, selamat berjuang, suarakanlah suara kami. Mungkin Pak ya, bisa. Pertama saya mengucapkan banyak terima kasih terutama ke teman-teman Pokja wartawan Kota Tua dan Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Saya yakin kita punya mimpi dan harapan yang sama
Ya tinggal kita sama-sama berusaha berikhtiar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita masing-masing. Yang kedua, saya titip saja bahwasanya kita semua harus benar-benar, tadi udah jelas ya, Kota Tua ini perlu diperlihatkan blueprint atau master plan kawasan Kota Tua itu mau seperti apa. Ini yang perlu diketahui oleh kita semua. Jadi kalau kita semua stakeholder semua tahu, nanti kita akhirnya menyesuaikan diri dengan master plan itu kan jadi guideline-nya kan itu. Jadi kita semua mengarahnya sama. Gitu. Jadi pemerintah yang mengeluarkan tadi. Lain halnya kalau memang pemerintah belum punya dan minta kita sama-sama semua membuat master plan tadi, ya itu dari cerita gitu. Tapi kalau memang udah ada, mari kita sama-sama. Yang kedua adalah terkait tadi, tidak mesti, kalaupun bukan kami, tapi memang kita sudah sama-sama memandang perlu adanya badan otorita di kawasan Kota Tua Jakarta. Tidak juga mesti harus JOTRC atau PT Pembangunan Kota Tua Jakarta. Namun kiranya memang konsorsium yang diberikan kepercayaan, kami insya Allah siap. Karena dari awal pun ketika kami sudah masuk ke sini, ya pada prinsipnya kita ingin ada perubahan yang tentunya lebih baik bagi kawasan Kota Tua Jakarta. Berkaitan dengan acara diskusi mengenai Kota Tua, M. Helmi Romdoni yang menjabat sebagai Ketua Kelompok Kerja Wartawan Kota Tua Jakarta mengatakan, Ketua habis acara diskusi publik tadi mengenai nasib Kota Tua, Pak Ketua. Semoga acara ini bisa terlaksana lagi dan juga narasumber yang kita undang mereka hadir gitu kan, karena narasumber itu kan terkait pengguna anggaran untuk di Kota Tua. Nah tadi ada saya sebutkan di 2019 itu ada anggaran 111 miliar untuk revitalisasi, kemudian di 2022 itu ada anggaran 69 miliar dan itu adalah anggaran APBD, dan yang kita undang dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta kan bisa menjelaskan bagaimana penggunaan dan transparansinya. Selain itu ya, karena bagian dari wartawan memang seperti itu, kita bagaimana mereka udah dikasih mereka punya regulasi, mereka punya fasilitas, mereka punya anggaran, kenapa hal ini masih belum selesai. Nah tugasnya wartawan adalah mengawal sebagai monitoring kan gitu, bukan artinya kita memang mengkritik, tapi setidaknya pemerintah tidak anti kritik lah dengan teman-teman Pokja Wartawan Kota Tua dan juga mendukung kegiatan ini gitu, seperti itu. Harapan kami ke depannya ketika diskusi lanjutan kami Pokja Kota Tua, Pemprov DKI, kemudian stakeholder yang lain mendukung lebih banyak penuh lagi dan juga membuka diri kepada Pokja Wartawan Kota Tua itu aja. Mungkin ada tambahan lagi Pak Ketua setelah acara tadi, bagaimana berjalannya Pak Ketua? Alhamdulillah acara hari ini sukses dan lancar, diwakili pengamat dan juga pelaku penggiat di Kota Tua, dan semuanya sudah memaparkan dengan baik dan jelas. Yang memang hanya kekurangan adalah dari pihak pemerintahan DKI, khususnya UPK, kualitas terkait yang kami undang tidak hadir. Jadi kedepannya mereka bisa hadir dan bisa menjelaskan lebih banyak tentang permasalahan dan mencari solusi tentang Kota Tua ini.